72-73. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanatinal muttafili ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa jaman naf'adihi wa bi ulumihi fid dharain. Pak Hamid ini bisa ini, ini. Kalau nggak bisa di tas coklat ini. Yang biasa. Bisa nggak? Sudah bisa, Din? Bismillahirrahmanirrahim. Tsummastaghil bil wirdi la yatakallaman mustaqbilan wa muraqiban wa muhallilan. Bitariqatin ma'hudatin limasayikhi litarobiha naron wa nurun hasilan. Pada halaman berapa itu? Syair itu. Ya, 75 ya. Ya. Fayadhi'u. Ya, fayadhi'u wajhul qalbi bin nuril jali binuril jali wa yasiru madhmumu taba'i zaila fatasiru ahlan lil musyahadatil lati hiya ni'matun udma fasir muta'ahila. Ketemu semua ya? Kalau ketemu mari kita baca dengan syair ya. Iya, maksudnya kita ulang itunya. Kita ulang pongkolnya itu. Ya, kita sekitar mengulang pongkolnya. Ini kan nanti keterangannya baru mau menyampaikan tentang syair ini, ya. Kemarin itu ada anjuran pun mastahil bil wirdila ya takallaman. Kemudian sibukkanlah dirimu dengan wirid, jangan ngobrol-ngobrol, ya. Wiridnya dengan cara menghadap kiblat dan juga duduk muraqib, duduk ini apa, muraqiban itu ya silam ini, atau muraqiban khusyuk menghadap Allah wa muhalilan dan bertahlil, ya, mengungkap kalimat la ilaha illallah. Bitariqin ma'hudatin, dengan cara yang telah dijanjikan atau yang telah disepakati lima sayyihi oleh para ulama, ya, dengan cara tertentu. Nanti ada thariqat dalam Islam ini. Supaya apa? Litaro biha naron wa nurun hasila, agar kalian bisa melihat dengan jelas neraka. Kalau kita melihat neraka secara jelas kan berarti nggak mau berbuat dosa. Lalu juga melihat nur cahaya Allah. Itu nanti akan kita hasilkan kalau kita istiqomah. Minimal istiqomah mengaji seperti ini. Faidun wajhul qalbi bin nuril jali, nanti akan fayadhi'u, ya, akan bercahaya gemerlap atau terang benderang cahaya hati dengan nur yang jelas, ya, dengan nur ilahi yang jelas. Wa yasiru madhmumu taba'i zaila, dan tabiat-tabiat yang tercela akan menjadi hilang dari kita ini. Pak Amil berharap mohon ke sini, Pak Amil. Ini biar saya nggak sendirian, ya, merapat ke sini. Pak Amil, ada dua Amil tadi saya lihat. Iya, Pak Amil ini Amil Kasir, Amil ini saya harus diapit dua orang ini masalahnya. Ada di sana. Ini kuat nih, akuarium bisa dari ini. Ayo Pak Amil, di sini biar ini saya tenang kalau ada dua Amil. Setidaknya sudah ada siap yang mandiin saya ya. Jangan-jangan dua Amil. Ya. Itu sesama Amil harus berkolaborasi di sini. Saya betul-betul tentram kalau ada Pak Amil dua ini. Ya. Bukan salah bilang khutbah jadi panggil. Jadi saya minimal saya ada yang siap mandiin kan. Nah, jadi kita pasti juga akan dimandiin. Mungkin oleh beliau-beliau, mungkin kita mandiin beliau. Nggak tahu, kita nggak tahu ya. Ya, jadi pokoknya itu syairnya itu ya. Dengan kita apa
melazimkan wirid, melazimkan ngaji, melazimkan bacaan-bacaan yang antara lain istighosa ini, nanti termasuk kita akan menjadi terhindar dari tabiat-tabiat yang tercela. Wa tasiru ahladil musyahadatil lati hiya ni'matun udma, dan akan menjadi orang yang ahli musyahadah, ahli melihat nur Allah, ahli melihat Allah dengan mata hati. Ya, dan itu kalau sudah bisa melihat Allah dengan mata hati, itu ni'matun udma. Nikmat yang paling indah, nikmat yang paling agung, fatasir mutahila, dan itu akan menjadi menjadi mudah kalau sudah berlatih. Itu nanti kita lihat keterangan-keterangannya, dan ini sudah kemarin disampaikan, sedang ingin menerangkan tentang fayadi uwatul qalbi bin nuril jali. Hati orang akan menjadi terang dengan cahaya yang jelas, cahaya ilahi. Gitu. Nah, kita nanti baca yang pada halaman berapa itu kemarin, yang keterangannya itu. Ya, jadi kita akan baca keterangannya. Sebentar ya, saya akan tampilkan juga lagi. Ini kalau nggak salah. Bukan yang ini kayaknya. Sebentar, saya lagi mau menampilkan yang ya, kemarin sampai menyebutkan summa allala, itu kan? Summa allilil ityan fit tahlil. Ya, kemudian mengsifati mendatangkan tahlil, artinya membiasakan membaca kalimat la ilaha illallah ala tariqatil masayikhi, dengan jalan petunjuk para guru. Cara membaca la ilaha illallah nggak sembarangan, ada caranya. Ya, setidaknya ini isbah, ini nafi, ditarik dari bawah nih, la ilaha illallah, gitu. Ditarik, menggok belok ke kanan, lalu tambat tembakan ke hati. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya hati kita mantap betul-betul hanya Allah. Dan orang yang biasa membaca begitu gampang mengucap kalimat itu pada saat akan sakaratul maut. Waktu sakaratul maut akan mudah membaca la ilaha illallah kalau sudah biasa melatih diri, gitu ya. Litaro bihi narot biqaulihi, litaro bihi narot wa nurun hasilan, supaya kalian bisa melihat jelas neraka dan cahaya. Cahaya iman, neraka kebatilan. Kalau kita merenungi kalimat la ilaha illallah, dan itulah pusaka yang paling sakti. Di antara sekian tokoh wayang, yang paling sakti adalah Puntadewa yang punya Jamus Kalimosodo. Jamus Kalimosodo itu apa? Yang kemudian ada orang menghubungkannya dengan merah delima. Ya, padahal merah delima itu artinya dalimo. Dalima itu qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalima itu bukan delima, merah delima dicari-cari ya susah aja, dia misteri saja. Tapi intinya dalima itu merenungi kalimat al-ikhlas. Itu satu-satunya surat yang, atau di antara sekian surat ya, salah satu surat yang ikhlasnya luar biasa. Walaupun tahlilan nggak diamplopi tetap sunnah, tetap ikhlas. Karena ada sebagian orang yang kalau nggak ada amplop nggak ikhlas, ya. Hanya ikhlas kalau ada amplop. Nah, jadi kalau sudah ikhlas, sudah bisa tetap tahlil ada, itu orang yang tahlilan pakai orientasi amplop. Beda kalau di tempat orang miskin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu malas-malas. Tapi kalau di tempat orang la ilaha illallah,
dikencengin supaya grual tahlil. Nah, jadi kita walaupun tanpa ada orientasi dunia tetap bisa ikhlas dalam melaksanakan ajaran agama ini. Jadi ini jamus kalimat sodo tadi, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang itu kemudian dihubungkan dengan delima. Delima itu dalimo ini kan apa dalimo? Qul Allahu ahad. Itu inti surat yang paling yang paling perlu kita ulang-ulang. Makanya tahlilan yang paling banyak suratnya diulang ya Qul Allah. Kalau di kampung saya 11 kali. Kalau di sini 3 kali. Ya, membaca tahlil kalimat al-ikhlas. Jadi itu dengan membiasakan tahlil litaro bihi naron wa nurun hasila, kalian bisa berhasil melihat neraka dan melihat cahaya. Maka annahu qala, ya, seakan-akan beliau mengatakan begini, waqti ditahlili ala ma dzukira, datangkan, biasakan ya membaca kalimat tahlil la ilaha illallah alama dzakara alama dzukira, ya, atas apa yang telah disebutkan, liajli agar anturonaron atau antaronaron wanurun, agar kalian bisa melihat neraka dan bisa melihat cahaya. Artinya dengan kebiasaan merenungi kalimat la ilaha illallah, maka iman akan selalu tetap dalam hati. Wal muradu binari adzikru, gitu. Jadi maksud neraka di sini peringatan, peringatan mengenai hukum Allah, peringatan mengenai ancaman Allah. Tahallil qalba minal kadarat, minal kadurat an-nafsaniyah. Ya, nanti akan tahalli, akan bisa membebaskan hati dari kadurat, ya, dari kotoran-kotoran, dari hal-hal yang negatif, ya, persangka-persangkaan buruk, akhlak-akhlak buruk, an-nafsiyati, an-nafsaniyah, yang bangsa nafsu. Jadi nafsu-nafsu buruk, nafsu-nafsu akhlak-akhlak yang tercela itu bisa terhindarkan. Karena apa? Karena kita ingat dengan neraka. Wa binurihi, dan dengan cahaya Allah tentu ya. Tajalil qalb, hati akan bersih. Ya, kalau takhol itu akan bisa membebaskan hati dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu banyak, antara lain apa? Sombong. Kalau kaya sombong agak mendingan ya. Udah miskin sombong, ya, mau ngandelin apa? Jadi penyakit hati antara lain. Yang lain lagi apa? Hasud. Waduh, itu udah, kalau udah hasud, orang itu kalau hasud, kalau masih fisik masih oke. Kadang-kadang lawannya non fisik, ngirim-ngirim santret. Tuh, kalau orang hasud, kalau orang iri, karena hasud itu penyakit pertama yang diderita iblis, ya. Iblis itu sombong ya hasud. Saya ini diciptakan dari Allah, oleh Allah dari api, dia cuma dari tanah, ya saya paling. Jadi ya begitu iblis itu, cerdas tapi sombong dan juga hasud. Gitu. Jadi itu penyakit-penyakit hati banyak. Lah, itu wabinuri tajadil qalbu bil anwaril mustalzamati, dengan cahaya-cahaya yang wajib atau yang yang lumrah gitu. Li sofair ruh, tujuannya untuk membersihkan roh kita. Dan juga wal asrori, dan juga bisa menyingkap rahasia-rahasia. Ya, rahasia-rahasia sesuatu yang tidak diketahui orang, dia tahu kalau sudah punya makom tertentu. Watani, yang kedua itu tabi'un lil awwali. Ya, yang kedua berarti cahaya itu mengikut yang pertama, yang neraka. Artinya kalau sudah ingat neraka, ingat ancaman hukum Allah, nanti hati akan mengikuti dengan kebaikan. Fal awwalu tasiru hala haroroti narin. Yang pertama bisa sampai kepada panasnya api. Itu atau haroroti narin dzikri. Ya.
bisa sampai pada panasnya api peringatan ilal qalbi kepada hati. Wa tahriku, ya, wa tahriku, dan bisa membakar. Api itu bisa membakar kula wasfin damimin, ya, setiap sifat yang tercela, ya, fihi, yang ada di dalam hati itu. Lumayan harufihi nurut tajali, kemudian akan bisa muncul dari hati yang bersih nur tajali, nur kejelasan melihatmu, ya, nur tajali min hadratil mutajalli, dari sisi Allah yang maha tampak. Tampak Allah itu melalui mata hati orang-orang. Tidak bisa Allah dilihat dengan mata kepala. Wa hadza wal murad fi qoulihi, inilah yang dimaksudkan dengan kalimat syair tadi, nazim fayadi wajhul nur tadi, atau ya akan bisa tampak cahaya yang dalam syair yang di atas. Itu nanti akan tampak cahaya hati. Ayyi idha hasala fil qalbi narud dzikri wa nuru, ketika telah tampak, ketika telah berhasil dalam hati seseorang neraka zikir, artinya api zikir, api yang bisa memperingatkan, wa nuruhu, dan juga cahaya zikir, yadhi'u, maka akan bisa terang wajhul qalbi, wajah hati. Ayi datuhu, maksudnya zat Allah akan terang dalam diri orang. Binuril jaliyi, dengan cahaya yang tampak jelas. Ayi al-wadhihi, yaitu yang jelas sekali. Al-hasil, yang dihasilkan min takdiri naril dzikri, yang berasal dari pengaruh orang mengingat mengenai api peringatan. Jadi itu pokoknya yang anar maksudnya peringatan, tapi yang nur adalah hasil kebaikan akibat kita berzikir, akibat kita mengingat mengenai anur dan anar dan anur. Nanti akan memperoleh itu. Wa yasiru madhumut tabai, ai al madhum min at-tabai, nanti akan menjadi sifat-sifat rendah dalam diri orang, maksudnya perangai-perangai rendah, perangai-perangai kotor, ai ausafut tabi'iyati, yaitu sifat-sifat tabiat zailan anin nafsi, akan hilang dari diri kita kalau kita sudah ingat mengenai hukum Allah, atau ingat mengenai adanya neraka dan telah melihat cahaya Allah. Wa idza zalat min qalbikal awsaf, ketika sifat-sifat rendah itu telah sirna dari hati kamu, gitu. Itu kelanjutannya. Bentar. Ketika telah hilang sifat-sifat yang damimah, yang tercela tadi, watahalla, atau watajalla, ya watahalla bil ausofil hamidah, dan kemudian dia akan dekat atau bahkan nempel dengan sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang terpuji, alhamidah. Ya zid tanuron, kamu akan menambahkan cahaya, ala nurin, atas cahaya. Wasirta, dan kamu akan menjadi ahlan, orang yang pandai, orang yang piawai, orang yang menguasai, lil musyahadati, untuk melihat Allah. Kita bisa melihat Allah dengan mata hati. Allati hiya ni'matun 'azimatun, di mana bisa melihat Allah dengan mata hati itu sebagai nikmat yang besar, alaika, atas kamu. Ya, fasir, maka jadilah mutahila, kalian semangat, ya, gampang, enteng, ya. Kalau sudah termotivasi untuk itu, insya Allah kita enteng melakukan zikir, melakukan istiqomah mengaji dan lain-lain. Lihadi ni'matil 'azimati, untuk meraih nikmat yang besar ini. Bimuwadzobatika, dengan rutinitas yang sudah dijalankan. Antara lain rutinitas apa? Rutinitas mengaji hari Sabtu yang sudah kita mulai hari kedua ini, dan kemarin sudah berjanji mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, sudah mulai gali septic tank,
Ya, karena ibu-ibu jangan lari-lari ke tetangga, buang kencing ke tetangga. Nanti tentunya di situ udah dibikinin. Ya, sebentar lagi selesai, insya Allah. Insya Allah minggu depan jangan-jangan udah selesai. Ya, ini diguber terus nih, di 2 hari ini udah ada materialnya, udah insya Allah cukup. Ya, kecuali nanti kalau kurang saya ngomong. Ya, kalau cukup saya nggak ngomong juga. Insya Allah selesai itu nanti. Ya, karena masa Pak Min dapat kencingnya, Pak Haji Sarpan dapat kencingnya, ngajinya di sini. Padahal asal lari ke sini nggak ada masalah. Cuma pada malu ini. Memang kalau ibu itu suka malu. Ya. Eh, malu dan materi dikurangin aja di sini insya Allah nanti siang. Nah, itulah. Jadi mudah-mudahan kita bisa memperoleh hidayah Allah melalui rutinitas yang kita jalankan. Ya. Ala dzikri fa'ala qadril muwadzabati, maka atas ukuran rutinitas ya tugas-tugas ala dzikri untuk berzikir ini dengan berbagai syarat zikir tadharu an-natijata atau tadharun natijati. Jadi natijahnya atau hasilnya akan tampak pada diri kita. Satu kalimat lagi tambihun. Ini satu atensi. Ya, satu atensi. Kot alima atau kot ulima sungguh diketahui mimma takorroro dari apa yang telah dinyatakan, dari apa yang telah dikemukakan, annahu la budda lil murid, bahwa tidak murid itu min dzikrin wa wirdin. Harus punya zikir, harus punya wirid. Murid itu. Ya, kita kan murid semua ini. Murid itu artinya apa? Orang yang menuju jalan Allah. Harus punya zikir. Zikirnya apa? Kalimat la ilaha illallah, kalimat subhanallah, alhamdulillah. Dan ini zikirnya kita rutin setiap seminggu sekali tadi, agak panjang. Zikirnya lengkap itu. Istighosah, ini bagian dari wirid dan zikir. Man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Orang yang nggak punya wirid, nggak punya zikir itu monyet. Ya. Kalau pengen beda antara ibu dan bapak dengan monyet, kalau monyet nggak punya wirid, kalau kita punya wirid. Yang suka wirid, suka membaca astagfirullah, suka baca-bacaan itu, baca-bacaan apa aja, itu berarti sudah orang. Kalau nggak punya bacaan, monyet. Beda. Man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Orang yang nggak punya wirid, monyet. Ya, memang begitu. Ya. Jadi kalau nggak pernah punya wirid, monyet. Habis sholat pergi, monyet. Habis sholat nggak mau baca doa zikir, monyet sudah. Nah, supaya nggak jadi monyet, kita zikir. Paling tidak astagfirullahaladzim, dan seterusnya sampai seperti ini. Jadi kalau ibu-ibu terpaksa sementara zikirnya ke tetangga ya nggak apa-apa. Itu nggak monyet. Karena kalau ditahan tipis kan nggak enak. Ya, jadi harus tetap dibuang. Nanti insya Allah di situ. Kira-kira cukup nggak ya itu kedalamannya ini? Ya, kita bikin ATM itu sudah. Itu kan itu harta karun kalau ditaruh situ. Ya, jadi insya Allah cukup ya. Jadi sudah 2 hari gali sedalam itu. Nah, nanti hari ini insya Allah akan dicor dan kemudian proses berikutnya insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan ya niat kita ini semuanya untuk kebaikan-kebaikan, mudah-mudahan diridhoi Allah. Jadi orang yang murid itu harus punya zikir, punya wirid, yuwazibu alaihi, yang rutin ditugasi atau yang rutin dilakukan. Bisa wirid pagi, bisa wirid siang, pokoknya tiap harinya harus ada wirid. Ya, nanti syukur-syukur bacaan-bacaan yang sudah rutin kita lakukan. Tapi setidaknya kalau masuk thariqah itu ada ijazahnya. Ya, jadi masuk thariqah tertentu. Antara lain wirid puasa juga. Ada orang yang wirid puasanya seminggu dibagi 2. Senin, Kamis, mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Atau kalau Kiai Ma'ruf mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis puasa. Tapi Jumat, Sabtu, Minggu tidak. Jadi kenapa? Karena Sabtu Minggu ada pesta kondangan. Gitu. Jadi kalau Senin, Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis puasa. Tapi Jumat, Sabtu, Minggu tidak. Itu kalau dirutinkan, wah bagus. Apalagi terus-menerus puasa. Insya Allah makin sakti gitu ya. Jadi
pasti ada faedahnya, gitu ya. Jadi yuwadzibu alaihi li'anna dzikra, karena sesungguhnya zikir itu yakunu kal misbah, bagaikan lampu. Ini tolong matiin tuh, udah ada lampu dari Gusti Allah itu. Ini matiin semuanya. Nah, kelihatan nggak Bu? Enggak ya kelihatan dong, nggak baca. Ini kan udah gede banget lampunya Gusti Allah kan. Nah, jadi apa tadi? Orang yang zikir itu menjadi misbah. Misbah itu lampu ini, ya. Jadi akan punya cahaya, punya lampu. Fiyadi, dalam tangannya punya lampu. Ya, yastadi ubi, yang bisa menerangi. Kita mau kemana-mana pakai senter. Ya, kalau lagi ada lampu itu perlu itu. Dan orang yang punya wirid, punya zikir, bagaikan dia punya lampu, punya cahaya, punya apa? Petromak kalau zaman dulu, atau pakai. Tapi kalau ngomongin petromak, ingat ngobrol belut saya. Ingat ngobrol belut pakai itu ya. Watah surul waridat, dan bisa menghasilkan apa? Waridat itu bonus-bonus. Bonus-bonus yang tidak disangka itu digrojokin oleh Allah bagi orang yang wirid. Makanya al-waridat bimunasabatil waridat. Al-waridat bimunasabatil waridat. Apa namanya? Bimunasabatil wirdi. Jadi waridat bonus-bonus yang Allah akan berikan itu sesuai dengan wirid kita, sesuai dengan permohonan kita yang rutin. Kita jangan bosan mohon pada Allah untuk minta apa tuh ya, dalam istighosah itu. Jadi dulu ada kalimat apa, al-waridat bimunasabatil wirdi, ya, atau bimunasabatil aurat, kalimat itu al-waridatu bimunasabatil aurati. Bonus dari Allah tergantung sejauh mana orang biasa berwirid. Fi qalbihi, dalam hatinya, fi qadri dzikrihi wa wirdihi, dengan ukuran zikir yang dia lakukan dan juga dengan wirid yang biasa beliau atau biasa orang lakukan. Nanti minggu depan kita lanjutkan. Qala Sayyidi Syekh Abdurrahman As-Sakaf, ini Abdurrahman As-Sakaf, guru beliau, ada nasihat-nasihat yang perlu kita renungi, nanti kita baca minggu depan ya. Jadi sampai di sini dulu ya untuk kajian yang tasawufnya. Kita sambung pada kajian fikihnya. Tapi kajian fikih udah di sini belum, David? Sudah ada di ini belum? Di situ ada, oh ya lupa, yang fikih belum ada di apa? Belum ada di tampilan ya. Baik, jadi kita fikihnya ini, tapi kita ingat saja lah. Kita ingetin pada kitab fikihnya itu bicara soal kemarin mengenai al-qard, apa namanya? Bukan al-qard, tetapi apa, faslun fi ikhtilafil mutaqidah, jadi mengenai akad, masih akad jual beli dan seterusnya ya. Nanti yang kita akan baca wa idah talafal, ya sebentar, ini kalau ternyata kalau sudah jadi kakek nggak bisa baca kitab kuning, harus pakai kacamata. Saya belum foto tadi, lupa yang kita bikinnya ya. Qala al-mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa ada mentahabihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa idha talafa al-aqidani fadda'a ahaduhuma istishmalal aqdi ala mafsadatin ala mafsadin min ihlali ruknin aw syartin, ya. Ini ka'an da'a ahadahuma liru'yatihi wa angkarohal akharu halafa mudda'in, ya, sohbahu. Ini halaman 72 yang paling atas. Ini nanti akan bercerita mengenai apa? Ketika dua pihak berselisih pendapat mengenai akad yang dijalankan, ya. Yang satu mengatakan ini maksudnya enggak begitu, ya.
Karena dikatakan ala mafsada istimalul aqdi. Jadi mencakupnya satu akad ala mafsadin min ihlali ruknin, atas rusaknya satu kesepakatan karena tidak ada rukun, tidak ada syarat. Jadi yang satu mengatakan ini nggak tepat itu karena ada yang belum pas, ya, rukunnya nggak terpenuhi, syaratnya nggak terpenuhi, gitu. Ka'anda, seperti orang yang mengaku, ka'anda ahadahuma, ya, ka'anidda'a ahadahuma, seperti salah satunya mengaku ala ru'yatihi, atas pendapatnya, tetapi pendapat satu orang yang satu pihak angkar hal akharu, diingkari atau dibantah oleh yang lain. Jadi ini nanti kalau dalam soal sengketa, tentu sekarang ini sengketa ekonomi syariah menjadi wewenang hakim pengadilan agama. Kalau ada urusan-urusan sengketa-sengketa syariah, ya itu di pengadilan agama. Tetapi biasanya tidak selesai, tidak sampai ke pengadilan, cukup disaksikan oleh RT RW kalau ada orang yang bersengketa, ya. Sengketa-sengketa tertentu itu biasanya soal batas tanah, ya, dan lain-lain lah, ya. Pokoknya kalau ada soal batas, mendingan kita ngalah. Saya membuat pagar ini sengaja mundur. Kalau saya mau habisin habis ke depan, tapi orang repot kalau papasan. Nah, kemudian pertimbangan waktu buat spiteng ini, kalau di dalam ngeluarin tanahnya repot, maka dibuat mepet jalan. Tapi itu tanah nama situnya saya, gitu. Nah, karena ada masukan untuk jangan terlalu mepet, ya saya mundur 20 cm. Akhirnya nanti akan dicor itu tidak mepet ke hukum jalan, ya, karena ada yang usulin, ya saya manut saja lah, karena saya masih waras, jadi yang waras ngalah. Nah, saya ngalah dikit sini supaya apa? Supaya aman, ya. Gali terus sampai gali, ya. Tapi maksudnya saya mundur dikit, 30 cm, satu jengkal, supaya tidak membawa fitnah. Ya, padahal sih jelas tanah saya itu. Ketika ada orang protes, kenapa mepet-mepet jalan itu udah batas? Saya sebenarnya bisa ngomong juga, kenapa waktu saya mundur gak diprotes? Waktu saya mundur gak diprotes, saya udah seneng-seneng aja. Begitu saya mepet, protes. Lalu, kalau tahu protes, saya mau pepetin dari awal. Nah, tapi kan nggak begitu jawaban saya. Oh iya, itu hanya untuk kemaslahatan supaya ibu-ibu waktu ngaji nggak repot, nggak harus nambah tangga, kita akan bikin satu tank gitu. Jadi ada masukan, jadi salah seorang tokoh di sini lah. Karenanya saya mundur satu jengkal, kira-kira 20 cm, supaya apa? Supaya nanti tidak nempel dengan beton jalan, karena itu masih batas katanya. Ya, sebetulnya kalau batas ini kan nempel-nempel juga kan. Batas tanah pada satu sama orang lain kan nempel. Ya, ada nggak orang bikin rumah kemudian itu dijauhin, ya sayang-sayang nempel, tapi sepakat mengenai tritis dibahas. Jangan sampai tritisan kita ini jatuh ke genteng orang lain. Itu bagian dari yang bisa berantem satu dengan yang lain. Kalau tidak akur, ya itulah. Jadi tetangga itu harus saling bisa akur memang, ya, apalagi warga masyarakat. Jadi kita harus ngomong semuanya. Nah, baik. Ini kajian fikihnya ke sini malah belok ke tanah. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Mari kita akhiri dengan membaca doa. Alhamdulillahil abdi bil ururi wal mardi bil umuri wa hamaqatil kuburi wa salatullah damama wa salamu damama ala mayyati imama wa li anbiya hitama wa alal alil kirami wasahbikan nujumi fi qudwatil marami fil urdi wal ajami
Ya Rabbana atarafna bi'annaka qadarabna wa innaka asrafna Fatub alaina taubah taghsilu kulla aubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani وَتُبْلِغِ مَحَبَّةً أَوْ جِيرَةٍ أَوْ صُحْبَةٍ وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ رَبِّي يَسْمَعُ فَضْلًا وَجُودًا مَنًّا اكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قصد الصحب والحمد لله في البدء والتمام. Terima kasih. Ini di ruang Zoom sebetulnya ada Pak Haji Cecep.